Sekarang dunia hukum kita kurang rusak apa lagi? Kerusakan apa lagi yang belum ditunjukkan oleh dunia hukum kita? Apakah polisi, apakah jaksa, apakah KPK, apakah hakim, apakah pengacara? Masih kebobrokan apa lagi yang belum dipamerkan sama kita? Kayaknya udah lengkap. Saya rasa udah gak ada iblis lagi tuh di kejaksaan, di polisi, di KPK, di pengadilan udah gak ada iblis. Udah habis diambil semua kerjaan iblis tuh. Padahal penting banget, tapi apakah ada orang baik di polisi, jaksa, KPK, pengadilan? Ada. Ada. Tapi mereka adalah anomali. Mereka anomali. Karena apa? Coba pakai perbandingan begini. Kalau ibaratkan institusi itu adalah kolam. Kalau itu kolam isinya lumpur, sebersih apapun orang masuk kotor. Kalau kolam itu bersih, sekotor apapun orang masuk pasti bersih. Sudah sampai di tingkat sana kalau menurut saya. Ketika orang-orang baik tidak punya tempat, tidak punya keberanian, tidak punya kemauan, ya nggak ada harapan kita lagi. Padahal nih, dari zaman Aristoteles sudah bilang, negara runtuh ketika hukum tidak lagi menjadi pedoman. Itu kata-kata Aristoteles. Bahkan Cicero bilang, kita baru bisa menjadi manusia bebas kalau kita semua adalah abdi hukum. Cicero. Lalu Montesquieu yang lebih modern. Korupsi lembaga hukum menghancurkan republik. Itu bukan baru, dunia ini bukan baru, orangnya aja yang baru. Tapi yang terjadi di dunia ini sebenarnya gak ada yang baru. Sudah terjadi dari dulu. Makanya dibilang, banyak ilmuwan politik bilang, kerusakan sistem hukum berarti kerusakan demokrasi. Kerusakan lembaga penegak hukum, kerusakan negara. Makanya aparat penegak hukum disebut abdi negara. Jadi kalau di lembaga penegak hukum rusak barang itu, negara itu sudah rusak. Ini yang jadi problem kita. Sekarang pertanyaannya, ini rusaknya, pemimpinnya, adab di dalamnya, sistemnya, kelembagaannya atau apanya. Kalau menurut saya udah semua ini lengkap. Udah lengkap. Apa yang kurang? Ini sudah semuanya gitu. Nilai-nilai apa yang kurang sama polisi? Tribrata, Catur Prasetya, di jaksa apa yang kurang? Wah, kalau kita baca ini di jaksa ini, Trap, Sila, Adiaksa, nilai-nilai dasar. Satya, kesetiaan yang bersumber dari kejujuran. Gimana jujur emas bisa ditembok? Dolar-dolar bisa ditembok? Gimana bisa kita bilang jujur? Aji, kesempurnaan dalam bertugas dan bertanggung jawab. Wicaksana, bijaksana dan penuh kearifan dalam pengambilan keputusan. Hantu blau. Jaksa sama polisi masih pernah baca gak ini barang? Menurut saya enggak. Nilai-nilai itu udah enggak ada. Lalu kita bicara kasus. Sepanjang nilai-nilai ini hanya tulisan di dinding, ya kayak begini urusannya. Jadi apalagi yang kita harapkan? Kerusakan apa lagi yang belum nih? Kita mau bilang dalam kasus Febri, yang rusak itu Febri. Ya masa iya uang sebanyak itu hanya Jaksa Agung muda saja yang tahu, Jaksa Agung tua gimana? Yang muda aja udah begitu. Pencucian uang di 16 perusahaan, satu transaksi, 1,5 T. Too big. Gak mungkin Mansur, gak mungkin Mansur itu, tahu Mansur kan Pak Susno? Main seorang, enggak lah. Nah, ini problem di kita. Kerusakannya sudah sangat sistemik. Kalau kita ketemu kepala daerah di bawah, ada tuh setoran sama Kajari, ada sama Polres sama Polda, apalagi di pusat. So what? Ya mohon maaf nih, banyak polisi baik, banyak jaksa baik, tapi yang gak baik lebih banyak, jujur aja kita. Inilah yang terjadi. Kalau sikap-sikap nilai-nilai yang sudah diabaikan, lalu hedonisme ini, materialistik ini menjadi nilai yang diagungkan oleh para penegak hukum kita. Mereka ini cuma lihat dua. Kalau ada kasus, either jadi duit atau untuk naik pangkat. Sama ini dua-dua. Kalau nggak untuk duit, naik pangkat. Nggak ada duitnya, naik pangkat. Begitulah parahnya. Ini coba berefleksi kita. Ini situasi yang kita hadapi.
Mungkin yang lain nggak mau terbuka jujur ya, tapi saya I have nothing to lose. Ya, ini situasi yang kita hadapi. Either mau didengar sama Kapolri, Jaksa Agung atau Presiden. Ini yang dia dapat warisannya. Ini yang terjadi ketika aparat penegak hukum dijadi budak kekuasaan. Selesai negara. Ketika penegak hukum menjadi budak kekuasaan, selesai negara Bang, kita. saya ini hanya... Tadi dulu Bang, tadi abang udah panjang. Saya mau nanya, kenapa sekarang seakan-akan jubirnya Kapolri itu adalah ketua Komisi 3 gitu? Ya, ya mungkin kurang kerjaan di Komisi 3 kan nggak tahu kita. Saya kan bukan Komisi 3. Ya saya kan nggak bisa nilai orang. Mungkin ada waktunya, waktu itu kan hadir gitu. Saya kan nggak bisa mewakili dia. Jadi itu problematik yang kita hadapi. Nah pertanyaan saya kemudian adalah, benar nggak ini dua yang sedang berantem? Atau ada kekuasaan yang lebih besar dari mereka yang sedang gaduh? Kan kita nggak tahu. Kalau hanya dua mereka ini yang berkelahi, polisi dengan jaksa, polisi pasti mikir nih, hajar itu jaksa kemarin. Masa dia nggak hargai lembaga penegak hukum, sesama penegak hukum, ada kulonwon lah. Tapi kan langsung dihajar begitu. Dan itu kan bukan baru terjadi sekarang. Beberapa waktu yang lalu sudah ribut itu. Jampitsus kita ini dibuntutin sampai harus dikawal oleh TNI di kejaksaan dan di rumahnya. Jadi TNI pun dilibatkan di sini. Nggak cukup cuma ngurusin MBG, ngurusin jagung, ngurusin macam-macam. Tambah lagi nih ngurusin jaksa. Ya. Jadi saya bingung Pak. Saya bingung, marilah kita sama-sama bingung. Dan saya lebih bingung lagi, kenapa selama ini tadi kan banyak minta KPK yang ngambil alih. KPK itu kelebihannya main sinetron. Ya kalau nggak OTT nggak kelihatan ini barang. Coba perkara-perkara korupsi besar yang nilainya fantastis, puluhan, belasan triliun, itu mainannya kejaksaan. Nggak pernah di KPK. Lah yang sekarang, kan paling tinggi apa dulu? Kasus Setnov, 1, sekian T. Kasus dana haji kemarin, 1 T. Tapi kalau jaksa mainnya TT-an. Iya kan? TT-an kayaknya itu. Nah, coba. Kalau kita mau percaya sama KPK, di mana KPK ketika Kopdes beli kipas angin seharga 1,5 triliun? Di mana? Di mana KPK ketika Kopdes beli mobil impor dengan menghapuskan yang namanya TKDN? Di mana? Di mana KPK ketika MBG beli piring, sendok, motor listrik seharga TT-an? Ini sekarang mainannya TT-an ini. Kaos kaki segala macam. Jadi saya juga bingung, kita kasih KPK. Nah ini benar yang dibilang tadi. KPK ya pimpinannya polisi, jaksa, ini masih orang lama semua. Titipan dari pemerintahan yang lama. Seharusnya inilah kesempatan Pak Presiden melakukan penyegaran. Penyegaran. Kenapa? Benar tadi yang dibilang Bang Ginting. Ketika orang terlalu lama dan tidak tahu kapan dia berhenti, seorang di institusi itu, ini sama kayak Edgar Hoover di FBI dulu di Amerika. Lembaga itu menjadi dirinya, personifikasi. Maka tidak akan ada yang berani berbeda pendapat. Tidak ada akan bicara nilai-nilai di dalam institusi itu. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani berbeda. Gak ada itu. Belum lagi persoalan-persoalan teknis. Kemacetan regenerasi. Kehilangan kesempatan menjadi pemimpin di institusi itu. Saya mau tanya, memang prestasinya Pak Listio Sigit apa? Sehingga tidak ada jenderal lain yang dibesarkan oleh institusi Polri yang mampu gantikan dia. Saya rasa Pak Listio juga udah pengen pensiun itu. Udah terlalu lama dia itu Kapolri nomor 2 terpanjang di Indonesia. Udah capek kalau menurut saya. Kalau lihat matanya kan udah sembab terus tuh. Artinya kan tiap hari ngurusin persoalan nggak selesai-selesai. Tapi entah siapa yang bikin beliau terus memaksakan diri jadi Kapolri. Nggak tahu saya. Demikian juga Jaksa Agung. Secara fisik kita lihat, kalau ngomong sama dokter, sebenarnya beliau tuh lebih pengen istirahat daripada terus jadi Jaksa Agung.
Tapi ini nggak ditangkap oleh Pak Presiden. Kan gitu nih. Sementara KPK kita lihat, mojok di pojok sana nggak tahu mau ngapain. Cuma mainin recehan aja nangkap kepala daerah ratusan juta. Ya paling banyak 1 M. Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Bukan kita nggak mau dihantam korupsi. Tapi come on, dikasih kewenangan besar, dikasih anggaran besar, ya masa cuma itu melulu kalah sama kejaksaan. Dan kejaksaan sama polisi sekarang sedang nembakin kakinya sendiri. Mereka bertarung itu nggak mikir. Bagaimana kemudian misalnya begitu gagahnya Polri mengobok-obok rumahnya Jampitsus atau tempat-tempat yang dicurigai sebagai milik Jampitsus, lalu kemudian dengan enteng menyerahkan itu kepada kejaksaan. Nggak ketemu logika kita kecuali bahwa itu cincai-cincai. Nggak ada rumus lain itu. Nggak mungkin itu. Seharusnya Pak Presiden, kalau kita mau berharap masih pada KPK, Pak Presiden panggil, ini kasus, kasih sama KPK. Kalian duduk manis, saya mau beresin. Kan gitu nih. Karena in the end of the day, ujungnya yang dipertaruhkan itu kehormatannya Presiden. Bapak nggak bisa ngurus nih aparat Bapak. Kan kepercayaan publik pada beliau yang akan digerus oleh kelakuan para petinggi-petinggi ini yang sebenarnya sudah waktunya untuk minggir, kasih yang lebih muda, lebih segar. Karena kalau kembali ke Bang Said Didu tadi katanya udah 1.000 triliun. Ya saya juga heran dengan kasus-kasus itu karena tidak pernah terang benderang. Kita ribut soal 4 juta hektar tanah hutan yang diambil oleh Satgas PKH. Yang kena perkara kasus cuma 1, Pak Said Didu, Duta Palma. Yang lain pada kemana? Sementara dipamer, termasuk CPO, dipamerkan kita uang berkali-kali triliunan. Kemana? Lalu katanya menghantam para oligarki. Tidak terjadi perubahan struktur kepemilikan sumber daya alam ataupun penguasaan ekonomi di kita. Setelah sekian tahun. Paling lucu lagi itu Satgas PKH. Menertibkan kawasan hutan yang dijadikan kebun, yang artinya perbuatan melanggar hukum, tapi kemudian dikasih kepada negara untuk meneruskan pelanggaran hukum itu. Kan cilaka 12 kita. Logikanya dipakai di mana? Harus kan itu tanah stanfas kembali dihutankan. Logikanya. Kecuali nanti sudah ada hak yang legal untuk katakanlah BUMN. Tapi ini belum, sudah manen ini BUMN. Artinya kan BUMN-nya melanggar hukum Pak. Meskipun itu penugasan oleh negara, nggak bisa. Kalau menurut saya. Mungkin saya jelaskan. Bentar Pak. Jadi sebentar. Yang dipanen di hutan, yang kemungkinan hutan itu tidak bisa dicatat sebagai pendapat. Itu hanya disimpan sebagai kas negara. Jadi supaya clear, supaya jangan sampai saya ngikuti betul. Ya kan sama aja disimpan bukan. sebagai kas negara. Kan Bukan kepada kas negara, masih off balance sheet. Daripada dipanen kepada yang punya, mending dipanen oleh negara dong. Ya kan Pak? Jadi mari kita jernih aja melihatnya. Jadi sudah hampir 3 triliun itu dari kebun sawit yang di hutan itu diambil tapi tidak boleh dimasukkan sebagai dana perusahaan. Ya, yang menjadi problem saya, menjadi problem bagi kita Pak. Yang menjadi problem, tanah itu status adalah pelanggaran hukum. Lalu negara bergerak di sana tanpa kejelasan hukum. Ini kan belum, ini kan baru Pak gini lah, Bapak mau membela nggak apa-apa. Saya juga, bukan. Saya hanya mau meluruskan barang ini. Semua mau. Iya. Sekarang itu kehutanan yang harus selesaikan segera. Gitu loh Pak. Statusnya harus tanfas Pak, nggak bisa. Paham. Kalau itu dikembalikan ke hutan, itu kembalikan ke hutan. Yang problem sekarang adalah kalau nggak disentuh, maka pemilik, Pak, DL Sitorus sampai 20 tahun Pak. Itu contoh aja lah Pak. Kita mau kembalikan lagi DL Sitorus dan yang lain. Ya itu satu case Pak. Ini banyak case Pak. Begini, prinsip sekarang menurut saya. Bapak kalau udah urusan itu cepat kali. Bukan ya, Pak, oke lah. saya sangat setuju. Ambil seluruh negara dulu, setelah itu berperkara. Daripada berperkara masih dikuasai oleh perampok. Betul Pak. Itu yang saya bilang, akhirnya negara yang meneruskan pelanggaran hukum itu. Nggak bisa itu, sama kayak negara menyita. Kan nggak bisa dikelola oleh negara itu barang. Harus berhenti. Tunggu aja akan dikembalikan ke negara ini, ke hutan Pak, tunggu aja. Menunggu Bapak kembalikan sudah terjadi pelanggaran hukum Pak.
Filosofinya udah selesai. Pertanyaan Pak saya ke Bapak, kenapa Bapak bela perampok itu padahal saya merampok juga tidak pakai hukum? Adakah pernyataan saya yang membela perampok hukum itu? Bapak Kenapa sembarangan. marah Yang kalau saya diambil negara? Iya kan Pak? kita jangan kayak anak kecil. Gantian bicara. Ini Yang kan saya negara katakan salah. Enggak. Ini masalah sampingan. Yang saya katakan dari tadi adalah ada persoalan pelanggaran hukum, lalu disita negara, yang meneruskan pelanggarannya negara. Itu yang jadi persoalan saya, nggak ada bela-bela pelanggar hukum Pak. Bapak kesimpulannya dari mana saya bingung. Ya udah Masa- terusin. Jadi ini problem yang kita hadapin. Kita nggak mau nyalakan siapa-siapa. Kita mau kembali bagaimana mengembalikannya ke rel yang benar. Itu. Dan bagaimana memulai itu, katanya ikan busuk dari kepala Pak. Mulailah dari mengganti kepala dari institusi itu, penyegaran. Maka dengan sendirinya akan terjadi perubahan di dalam itu. Karena kemudian berbagai pandangan yang ada dalam institusi itu akan berani muncul. Yang berbeda, yang bertentangan, itu akan keluar. Ada yang namanya tesa dan antitesa. Iya kan, ada yang namanya dialektika. Sekarang kan nggak ada. Kenapa? Karena semua takut. Jangan-jangan Kapolri dan Jaksa yang sekarang sampai 2030 atau 2029. Mending saya duduk aja, ya terserah. Toh saya kan nggak kena imbasnya, yang kena kan kepala. Ini kan problem jadinya. Nah jadi kalau saya melihat ini, kalau menurut saya, Bapak Presiden harus panggil, serahkan perkara ini kepada KPK. Dan serentak dengan itu juga, ya Pak Presiden harus segera melakukan penyegaran terhadap pimpinan lembaga-lembaga ini. Nggak bisa cara lain. Dari situ kita boleh berharap ada perubahan sampai 2029. Nah kalau mau cari orang baik di polisi atau di jaksa, banyak banget Pak. Banyak. Bukan nggak ada. Cuma kan saya melihat lagi bahwa sebenarnya pertarungan polisi jaksa ini adalah pertarungan proksi. Kan itu yang jadi problem. Pak Presiden juga tidak leluasa menentukan sikap. Ini masalah. Kalau menurut saya, kita terbuka aja ya. Kita kan ingin perbaikan. Kita pengen pemerintahnya berhasil. Tetapi kalau Presiden tidak mengambil ini sebagai tanggung jawabnya, ini sebagai tonggak untuk perubahan yang lebih baik, ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kembali kepada Pak Presiden. Apakah mau menggunakan ini menjadi momentum perbaikan kedua lembaga itu? Karena kalau rusaknya Pak, sudah sampai ke akar-akarnya. Nggak ada lagi yang kita bisa harapkan bahwa ini tidak akan berubah apa-apa. Bayangkan bisa peluk-pelukan, teletabis, berpelukan. Barusan antam-antaman. Ini kan bukan urusan anak kecil, urusan negara. Iya kan? Jadi mohon maaf, Pak Kapolri, Pak Jaksa, Pak KPK, ya kalian harus besar hati gitu loh kalau menurut saya.